Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, anak-anak yang hebat pastinya. Semoga kalian bersama keluarganya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar matematika, tentunya melanjutkan materi minggu kemarin ya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar yaitu tentang bilangan prima. Kalian bisa membuka buku paketnya di halaman 55. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan dari pembelajaran yang nanti kita pelajarin setelah mempelajari materi bilangan prima, Ananda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan bilangan prima, yang kedua mengidentifikasi bilangan prima dan menerapkan kandungan isi dari Quran Surah Al-Jin ayat 27 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 27 yang artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu per satu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini sudah ada hitungan yang teliti. Begitu juga dengan kita akan belajar matematika. Ya, sudah siap buku pelajarannya? Kalau sudah siap, kita akan mulai ya. Nah, di pembelajaran pekan kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor persekutuan. Ya, jadi sekarang kita akan belajar tentang bilangan prima. Yang kemarin sudah kita pelajarin yaitu faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Sekarang yang ketiga yaitu bilangan prima. Yang pertama, pengertian bilangan prima. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5, dan seterusnya ya, faktor bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, dapat kita lihat bahwa 2 atau bilangan 2 itu hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 2, atau 1 dan bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan bilangan 3, juga mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri atau bilangan 3 tersebut. 5 itu juga hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 5 bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri disebut bilangan prima. Ya, saja ulangin. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan dirinya sendiri. Nah, contohnya selain 2 dan 3, ada bilangan lainnya yang merupakan bilangan prima. Seperti contohnya 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan sebagainya atau dan seterusnya. Itu adalah merupakan contoh dari bilangan prima. Nah, di sini kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 56 yang ayo berlatih, warnailah lingkaran yang memuat bilangan prima. Di sini Ustazah memberi warna
Hijau itu adalah untuk bilangan prima. Dan warna kuning adalah yang bukan merupakan bilangan prima. Ya, jadi bilangan primanya apa saja sih? Jadi ada 29, bilangan 31, bilangan 43, 71, dan 41. Itu merupakan contoh bilangan prima. Kenapa 18 kok bukan merupakan bilangan prima? Karena 18 memiliki faktornya lebih dari 2 bilangan, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, jadi bukan merupakan bilangan prima. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang kedua yaitu bilangan prima antara 1 dan 100. Di buku kalian, di situ ada contoh di halaman 57, menentukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Caranya adalah yang pertama, buatlah tabel bilangan dari 1 sampai 100. Di halaman 57 sudah dibuatkan tabelnya ya. Yang kedua, silanglah bilangan 1. Bilangan 1 disilang. Yang cara ketiga adalah silanglah bilangan kelipatan 2 selain 2. Jadi disilang bilangan kelipatan 2 selain 2, yaitu 4, 6, 8, 10, 12, nah, dan seterusnya sampai 100. Nah, itu disilang. Yang keempat adalah silanglah bilangan kelipatan 3 selain 3. Berarti kelipatan 3 selain 3 ada 6, ada 9, 12, dan seterusnya. Yang kelima, silanglah bilangan kelipatan 5 selain 5, yaitu 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya sampai 100. Yang keenam adalah silanglah bilangan kelipatan 7 selain 7, yaitu bilangan 14, 21, 35, dan seterusnya. Nah, setelah kalian silang, menurut cara-cara tersebut, ada beberapa bilangan yang tidak kena silang, yaitu bilangan apa saja atau kalian bulatin. Bilangan yang tidak disilang tersebut. Itu merupakan bilangan prima antara 1 sampai 100. Jadi bilangan berapa saja? Ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Itu merupakan bilangan prima antara 1 sampai 100. Nah, sekarang yang ketiga yaitu bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menemukan masalah yang dapat diselesaikan dengan memanfaatkan bilangan prima. Sebagai contohnya, biji jagungku berjumlah 73 butir. Aku ingin membagi-bagikan biji jagungku kepada beberapa anak ayam dengan sama banyak. Berapa anak ayam yang mungkin bisa kuberi biji jagung dan berapa banyak biji jagung yang diterima setiap anak ayam? Nah, penyelesaiannya bilangan 73, kuncinya tadi ya, bilangan 73 merupakan bilangan prima karena hanya mempunyai faktor 1 dan 73. Jadi, banyak anak ayam yang mungkin diberi jagung adalah 1 atau 73 anak ayam. Kemungkinan pertama, jika anak ayam ada 1, maka anak ayam tersebut akan mendapatkan 73 butir jagung. Kemungkinan kedua, jika ada anak ayam ada 73, maka setiap anak ayam tersebut akan mendapatkan 1 butir jagung. Nah, sekarang yang keempat atau yang ke D adalah faktorisasi prima. Faktor prima suatu bilangan.
Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Untuk menentukan faktor prima suatu bilangan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, mendaftar bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari bilangan tersebut, lalu menemukan faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Yang kedua, yaitu dengan membuat pohon faktor. Sekarang contohnya, tentukan faktor-faktor prima dari 30. Kita menggunakan cara pertama dulu, yaitu dengan mendaftar. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, dari faktor itu kita ambil faktor primanya dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Jadi, bilangan 2, 3, dan 5 merupakan faktor prima dari 30. Itu cara yang pertama dengan cara mendaftar. Cara yang kedua yaitu membuat pohon faktor. Ya, membuat pohon faktor. Tadi yang diminta adalah faktor prima dari 30. 30 kita bagi bilangan prima, yaitu kita bagi 2. Bilangan 2 adalah berapa? 30 dibagi 2? Iya. Betul, 15 ya. Nah, 15 kita bagi kembali karena masih bisa kita bagi. Jadi, kita bagi bilangan prima lagi. Kalau kita bagi 2, nggak bisa karena 15 ya. Jadi, kita bagi 3. Hasilnya 5. Nah, jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Ya, jadi bisa menggunakan cara mendaftar dan bisa menggunakan dengan membuat pohon faktor. Nah, yang kedua yaitu faktorisasi prima suatu bilangan. Faktorisasi adalah menuliskan suatu bilangan dalam bentuk perkalian dari faktor bilangan itu sendiri. Contohnya, faktorisasi dari 24 adalah 24 itu sama dengan perkalian 2 kali 12. Atau 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 6. Ya, jadi 12 kan perkalian dari 2 kali 6. 24 itu adalah perkalian dari 2 kali 2 kali 2 kali 3. Pada bentuk 24 sama dengan perkalian dari 2 kali 2 kali 2 kali 3, dapat kita lihat bahwa masing-masing dari faktor 24 merupakan bilangan prima. Jadi bentuk seperti inilah yang disebut dengan faktorisasi prima. Nah, jika suatu bilangan dituliskan dalam bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima, maka bentuk tersebut dinamakan dengan faktorisasi prima. Atau suatu faktorisasi yang semua faktornya merupakan bilangan prima disebut dengan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Sebagai contohnya, buatlah pohon faktor yang menunjukkan faktorisasi prima dari 20. Oke, sekarang faktorisasi prima dari 20. 20 kita bagi dengan menggunakan bilangan prima, yaitu dibagi 2. Sama dengan berapa? Betul, 10 ya. Nah, 10 masih bisa kita bagi lagi menjadi dibagi 2, yaitu hasilnya 5. Jadi, faktorisasi prima, kita ambil bilangan primanya adalah, faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya nak ya, banyak berlatih. Di sini untuk latihan soalnya, kalian bisa mengerjakan di halaman 61, tetapi tidak semua, yaitu nomor 1, 3, dan 5. Halaman 62
untuk menentukan faktorisasi prima, yaitu nomor 1 dan 3. Ya, nanti kalian foto, kirim japri ke nomor Ustazah. Ya, pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami tentang bilangan prima. Ya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi untuk hari ini. Kita akhirin bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhirin, jangan lupa selalu jaga kesehatan agar badan kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.